Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Popo Heri di channel Studio 99 Heboh Sendiri Channel. Anda bisa menghubungi saya di line telepon atau WhatsApp di 0812-2275-0112 apabila Anda menginginkan pembuatan aplikasi online, aplikasi website atau aplikasi Android. Kali ini saya akan mengajarkan tentang tutorial website untuk pemula. Baik, untuk pemula Anda silahkan akses di Google ya. Akses di Google, kita cari yang bernama untuk aplikasi membangun aplikasi pemula ya. Ini namanya XM ya. Jadi salah satunya banyak ya engine untuk membuat aplikasi di localhost, di lokal kita bisa menggunakan aplikasi XM. Banyak ya, ada Apache, AIS, XM, web server dan lain sebagainya ya. Jadi di sini saya menggunakan XM karena di sini kita kompatibel dengan berbagai versi, ada versi Windows, kemudian versi Linux, ada XM for Macintosh atau OS per Macintosh ya. Jadi Anda bisa menggunakan ini. Silakan Anda download di sini, tergantung komputer yang Anda pakai versi apa. Ya, saya menggunakan versi XM for Windows. Anda tinggal download, kemudian lakukan instalasi di folder yang Anda inginkan. Saya sudah menginstalnya ya, karena saya sering berkecimpung. Saya sudah menginstalnya di direktori drive D. Kemudian saya kasih nama XM Utopia ya, XM Utopia. Anda kasih nama atau tempat di tempat Anda masing-masing ya, kalau bisa jangan di drive C dan lain sebagainya ya. Nah, itu di drive D di folder kerjaan Anda. Kemudian tempat kerja kita sebetulnya adanya di sini, di htdocs ini ya. Nanti semua aplikasi atau website kita akan ditaruh di htdocs, karena saya sudah pernah membuat aplikasi atau website. Jadi ini ada file-filenya ya, harusnya kosong ya. Kalau Anda memulai pasti kosong. Anda contoh saya buat folder baru, jadi agar yang ini atau kita kasih nama yang ini ya, kita kasih nama dulu, yang terakhir kita kasih nama all good ya. Jadi karena bikin banyak ya, jadi kasih nama ini yang baik, ini yang gagal atau apa gitu ya, terserah. Ini all good ya. Jadi ini saya kasih nama all good. Kenapa? Ini karena pengurutannya berdasarkan huruf abjad ya. Jadi setelah htdocs kan huruf huruf angka dulu baru huruf gitu ya. Ini angka 2 yang paling awal, atau kita kasih nama biar ini yang terakhir yang bagus gitu ya. Kita kasih angka dulu 1. Jadi ini yang terakhir kita ini ya. Nah, kita kasih nama defaultnya dulu. Ini kalau yang bagi pemula ini skip ya langkah ini, karena biasanya foldernya kosong, bukan biasanya, ini foldernya kosong ya. Kalau bagi pemula ini pasti foldernya masih kosong ya, foldernya masih kosong. Jadi setelah instalasi, folder htdocs-nya itu itu masih kosong ya. Apakah Anda di Windows atau di Linux, di Linux juga ada, nanti di Parbin dan sebagainya, para Apache dan lain sebagainya ya. Anda bisa nanti mengakses htdocs ini, oke. Kemudian setelah diinstalasi, kita harus hidupkan mesinnya ya, untuk mengecek apakah ini, contoh kita buka ya, ini kita cek dulu apakah ini jalan. Nah, ini karena belum dihidupin, ini pasti tidak akan jalan ya. Jadi ini karena belum dihidupin mesinnya, tidak dapat tersambung karena mesinnya belum dihidupin ya, mesin di localhost-nya. Nah, kita hidupin dulu dengan mengakses XM ya.
Anda tinggal klik sini, kemudian akses XM Control Panel. Kemudian di sini ya, kita akan membangun website. Sebetulnya membutuhkan yang ini saja, yang paling atas, Apache dulu. Tapi kalau kita membangun website ini, karena ini judulnya website untuk pemula, tapi saya merencanakan sekarang saya akan menerangkan tentang bagaimana untuk pemula, tapi tidak langsung hebat gitu ya. Jadi enggak hanya pemula, jadi langsung bisa digunakan websitenya hari ini juga gitu, hari ini aja. Kalau misalnya Anda upload ke web server gitu ya. Jadi saya menggunakan Apache dan MySQL ya, walaupun database-nya belum kita siapkan, tetapi kita hidupkan aja dulu. Oke. Jadi nanti kita refresh, tandanya ini berarti sudah ini, walaupun ada peringatan resiko, ini tergantung settingan di komputer Anda terima resiko ya. Jadi ini karena jadi mengakses port-port yang ada di localhost ini kita akses gitu ya. Jadi ini sudah jadi di sini Apache versinya ini sekian-sekian ya. Jadi ini XM-nya yang saya gunakan versinya seperti ini. Oke, berarti ini website kita sudah ada walaupun belum ada isinya. Oke. Untuk pemula, walaupun walaupun Anda pemula, tapi biasakan Anda langsung biasanya kalau membuat website itu menggunakan Notepad ya. Cuma saya sarankan Anda langsung aja menggunakan jadi langsung Visual Studio Code ya. Kita Visual Studio Code aja, saya jalankan yang Visual Studio Code aja ya. Jadi walaupun Anda pemula, itu biasakan menggunakan website atau web design untuk yang mahir dan lanjutan gitu ya, biar Anda tidak mula dari awal. Jadi kita kalau bisa start di tengah, kenapa mesti start di awal gitu ya. Jadi prinsip saya, kalau misalnya Anda sudah diberikan kemampuan yang lebih, kenapa harus dari awal lagi gitu ya. Jadi kita mendingan naik satu level lagi gitu. Jadi tidak mula awal-awal banget gitu ya. Oke, jadi ini kita biasakan gini ya. Jadi layar kita atau ini sebelah kiri ya, ini sebelah kanan ya. Jadi biasakan layar kita terbagi dua. Dan sebelah kiri ini tempat kita membuat desain website kita ya. Oke, untuk pertama kita biasanya awal kita ngecek dulu ya, membuat sebuah file index.html ya. Misalnya kita cek dulu, tes itu aja ya, tes. Oke, kita refresh. Nah, di sini tes sudah ini ya, sudah jalan, berarti localhost kita sudah jalan. Jadi tadi karena engine-nya sudah kita hidupkan, jadi localhost-nya juga langsung jalan gitu ya. Ini kemudahannya di Windows itu ya, kadang tidak usah setting port dan lain sebagainya ya. Biasanya kalau di Linux atau di aplikasi lain harus dipanggil dulu dan lain sebagainya ya. Jadi ini kemudian ada beberapa yang sudah tapi ada juga yang sudah harus dipanggil dulu. Ini nggak jadi untuk pemula pun nggak mula-mula banget, ini udah langsung bisa jadi. Oke. Nah sekarang biasakan kita terstruktur ya. Kalau membuat website itu kita sudah membuat halaman di sini. Tadi di htdocs itu index HTML, oke. Biasakan kita kalau membuat aplikasi kita harus membuat folder baru ya, Kenapa? Ini nanti berkaitan dengan tingkat keamanan juga ya. Jadi nanti saya rencanakan di sini akan ngeredirect langsung ke folder ini. Nah folder ini nanti kita akan aplikasi websitenya di folder yang ini. Kita kasih nama apa? Tergantung perusahaan ya, permintaannya perusahaannya mau bikin apa ya. Misalnya kita
Tadi karena kita mau penjualan online, kita buat nama websitenya apa ya, misalnya Gold Investment misalnya ya, Gold Investment. Penamaan tergantung ya, kalian, cuma saya lebih prefer seperti ini. Jadi Gold Investment gitu misalnya ya. Oke, kita kasih nama Gold Investment. Kemudian saya biar tidak mula-mula banget, jadi saya mengambil file versi-versi yang sudah pernah saya pakai. Jadi saya ngambil file tadi all good sini ya. Saya ngambil source yang ini ya. Saya saya copy source yang sudah saya download. Anda nanti bisa cari sendiri, tapi nanti saya ajarkan bagaimana cara mencarinya ya. Jadi biar Anda tidak kehilangan arah gitu ya. Nanti saya ajarkan cara mencarinya. Ini sementara saya kopikan dulu source yang sudah saya dapatkan banyak di internet ya. Jadi kita kasih nama source. Jadi ini kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam website kita harus taruh di tempat ini, termasuk misalnya zip filenya, karena kita harus meninggalkan jejak ya kepada, misalnya kalau misalnya di website itu kan yang membuat itu bukan hanya satu orang tetapi banyak orang. Jadi kita untuk meninggalkan jejak yang bagus, kita source-nya juga harus dipindahkan ke situ ya. Walaupun nanti yang diupload source ini nggak perlu diupload gitu ya. Jadi ini source-nya hanya untuk kerja di lokal aja. Jadi ini berisi tentang template dan plugin ya. Nanti berikutnya saya akan terangkan apa itu template dan apa itu plugin. Tetapi sekali lagi, ini adalah pembuatan website online shop, tapi di sini saya garis bawahi mungkin investment gold investment. Jadi aplikasi online ya. Jadi ceritanya saya akan membuat website tentang multi-level marketing, investasi emas itu misalnya, investasi emas ya. Tetap ada jual beli tapi secara virtual. Jadi menjual paket-paket tertentu, misalnya paket gold, paket silver, paket, jadi seperti MLM ya, seperti MLM misalnya saya akan menjual paket gold, paket silver, paket bronze, paket apa aja ya. Ya, jadi saya nanti akan bikin ke situ. Nanti kalian mau bikin tentang aplikasi pendidikan, aplikasi pembayaran gaji karyawan, itu terserah kalian, terserah kebutuhan kalian. Juga bisa menghubungi saya bagaimana cara membuatnya. Oke. Dan langsung tanpa basa-basi kita akan menggunakan WordPress ya. Di sini mungkin Anda bisa lihat saya menggunakan WordPress versi 5.9.4. Oke ya. Ini saya taruh di source ya. Oke, saya taruh di source. Kita copy dulu ya. Jadi yang source-nya biar tidak terganggu, kita taruh di sini, kita paste di sini ya. Nanti satu-satu ini di extract here ya. Extract here. Jadi versi WordPress-nya Anda bisa cari aja di internet mau versi WordPress yang keberapa. Ini kebetulan saya menggunakan WordPress versi 5.94. Mungkin yang terbaru ya. Nah, ini kita kasih nama tadi Gold Investment ya. Di sini kan Gold Investment ya. Nah, ini file ini atau yang ini kita delete dulu ya. Yang ini aja tinggal rename, jadi biar tidak banyak file, banyak folder. Jadi saya kasih tulis Gold Investment gitu aja ya. Gold Investment. Oke. Penamaan sekali lagi kalian penamaannya terserah. Jadi saya menggunakan WordPress, jadi ini yang sudah dipakai kita hapus. Jadi source-nya kita tetap masih ada, biarkan. Jadi nanti biarkan penerus kita atau yang membuat website dalam satu perusahaan tidak hanya satu orang, jadi bergantian. Jadi tapi kita meninggalkan jejak. Oh, ini ngambil dari sini, ngambil dari sini gitu ya. Jadi jangan sampai kehilangan jejak orang yang baru-baru itu ya. Tadi halaman pertama indeks sudah kita tutup ya dengan
paste, kemudian kita folder yang sebenarnya untuk websitenya adalah di sini, ya, di Gold Investment. Kita copy, ya. Jadi kalau kita tadi, kalau kita akses, ya, sebentar, ini lagi galat, ya. Jadi kalian gitu ya, kadang ini kalau performa laptopnya kebanyakan penuhan, mungkin lagi galat, responnya kurang, jadi terlalu banyak yang terbuka atau banyak file yang tersimpan, atau ini saya pas recording ini mengurangi kecepatan juga nggak bisa jadi, ya. Jadi localhost tadi underscore tadi Gold Investment, ya. Oke. Jadi kita akan membangun website, saya taruh dengan nama Gold Investment. Jadi nanti mungkin kalau Anda hostingnya nanti www atau www.goldinvestment.com, tapi saya kira sudah ada gitu situsnya, ya. Kita tinggal cek dulu nama website apa yang masih available untuk kita hosting nantinya, atau DNS-nya yang bisa kita pakai apa gitu kan. Nah ini kalau ini lambat, ya, kalau loading kayak gini berarti lambat, ini karena mungkin udah kepenuhan atau internet saya, bukan internet, ini udah kepenuhan file saya, berat itu karena isinya banyak, ya. Jadi ini mutar-mutar, ya. Oke, jadi ini sudah terbuka ini, ya. Tampilannya seperti ini. Nah, di sini Anda diarahkan katanya Anda harus menyediakan nama basis data, kemudian nama pengguna basis data, sandi database, kemudian hosting basis data, dan lain sebagainya. Ini Anda harus persiapkan dulu sebelum kita ngeklik ini. Kita pertama berarti bikin website dulu, ya. Ya, kita kasih localhost. Nah, ini Anda langsung aja php my admin, oke. Jadi dia tadi katanya harus mempersiapkan basis data dulu, ya, basis data, karena kita bekerja dengan online shop, ya, tertentu kita harus memerlukan basis data, ya, basis data. Jadi di sini kita menggunakan php my admin, ya. Nanti kalau ada Apache dan lain sebagainya, namanya ya apa gitu kan. Ini kalau yang menggunakan XAMPP for Windows, ini namanya ini, ya, gitu, ya. PHP my admin. Oke, di sini saya sudah membuat website Utopia Global X dan Utopia Global dan ininya. Ya, biarkan ini hanya di localhost saja, gitu, ya. Yang aslinya sudah diupload, ya. Kita kasih basis data. Tadi kita kasih nama, mau disamain dengan ininya biar enak, ya. Jadi Gold Investment. Dikasih nama sama dengan foldernya boleh, nggak sama juga nggak masalah. Jadi biar mengingat, jadi saya kasih ini, kita buat aja, ya. Jadi nah, ini basis datanya sudah dibikin, tetapi belum ada isinya. Jadi tadi dia bilang bahwa kita harus mempersiapkan basis data, kemudian nama pengguna basis data, sandi database, dan oke, kita lanjut. Kita sudah membuat basis datanya walaupun isinya belum ada. Jadi isinya, nama basis datanya tadi kita kasih nama apa, ya. Nah, ini kasih nama, ini dihapus, tadi kasih namanya kita underscore Gold Investment underscore. Kemudian nama penggunanya kita isikan root, ya. Kita isikan root. Kalau di Windows, ya. Kalau di Linux ada ininya, ada sandinya yang bisa di ininya, ya. Admin SA, ya, super user, ya.
Super admin, super admin. Root, kemudian kosong sandinya kita kosong. Kita bekerja di localhost. Nah, ini prefixnya kita ganti apa? Prefix setiap tabelnya, nama tabelnya kita ganti, misalnya code investment ya kita GODI ya, gitu ya. Kita kasih kode aja underscore GOI underscore gitu ya. Jadi kenapa saya sarankan begini? Agar orang tidak mudah menebak gitu ya. Kalau biasanya kalau orang menebak database, nama database-nya kalau tidak diganti, yang aslinya kan tadi word prefix WP itu ya, prefix tabelnya. Ini kita ganti aja underscore GI gitu ya. Oke sobat, Anda telah berhasil melewati bagian instalasi. Jadi sudah ini udah siap. Jadi tadi basis datanya sudah siap, usernya sudah siap. Nah, ini aja judul situsnya kita kasih nama Gold Investment. Nama penggunanya Anda bisa menggunakan apa? Misalnya, tapi jangan sampai yang bisa ditebak sama orang gitu ya. Anda kasih nama apa ya? Misalnya Gold Investment GI admin GI admin apa misalnya GI admin 99 gitu misalnya, GI admin 99 Gold Investment admin 99 ya misalnya ya. Anda tinggal membuat password sendiri atau apa, ini karena disarankan begini ya udah kita kasih copy biar ingat ya. Jadi nanti kita masukin ke notepad dulu ya. Atau bisa nanti, nah ini karena nanti kalau ininya harus disimpan ya, kita simpan ini. Anda bisa mengikuti keamanan yang dia sarankan gitu ya, kekuatannya. Ini kan nggak mudah diingat sama orang lain ya, tapi mudah di screenshot. Tapi nanti Anda ganti lagi aja ya, ganti apa passwordnya ya. Oke. Jadi atau bikin super admin yang baru, yang lainnya boleh ya. Oke, GI admin ini saya kasih save di tempat ini, tapi nanti tidak akan saya gunakan ya. Jadi tidak akan saya gunakan, dan tentunya akan, nah ini save-nya jangan di sini sebetulnya, tapi ini kan hanya di localhost. Jadi untuk memudahkan orang yang ini kita kasih nama password ya, pas. Ya. Tapi jangan ditaruh di sini ya, ini tidak disarankan ya. Jadi ini kita kasih nama ini GI admin, passwordnya ini bagi web apa yang meneruskan membangun website kita. Oke. Emailnya apa? Misalnya kita bisa menggunakan email yang sudah ada aja. Misalnya saya menggunakan email saya sendiri, erikbb@gmail.com boleh, oke ya. Kemudian install WordPress. Jadi sekali lagi Anda ini nama penggunanya harus diingat, kemudian di copy di suatu tempat yang Anda dan admin di website Anda harus tahu gitu. Jadi biar orang lain nanti meneruskan kerjaan Anda tidak kehilangan ini. Nah, ini disimpan aja, disimpan gitu ya. Ya, nanti Anda bisa ganti lagi ya, bisa diganti setelah ini. Jadi nanti saya akan ganti ketika offline, saya akan ganti. Jadi ini benar-benar apa dari awal sampai akhir apa namanya kita akan terangkan bagaimana cara membuat website, web server ya. Ya, tapi ini di localhost dulu sebelum diupload ke ke server. Jadi gitu ya guys. Yang pertama kita tentukan dulu halaman awalnya, tadi indeksnya sudah diisi. Oke, login masuk.
Nah, sekarang ini halaman yang akan kita tuju. Nah, tadi kita ini kan masukin ini. Nah, ya kan. Ini gunanya ini. Nah, ini kan sudah disimpan di sini kan. Nah, ingat saya, oke, login masuk. Nah, itu walaupun diingat saya, tapi nanti harus ngasih tahu ke admin berikutnya bahwa ini passwordnya loh gitu. Ditaruh di foldernya aja dulu. Nanti apa kan sebelum diupload ke suatu tempat gitu ya. Suatu upload ke suatu tempat nanti di delete itu ya. Jangan ikut disertakan di upload. Oke. Selamat datang di WordPress 6. Jadi ini sudah terinstall. Oke. 5.9 ya, sorry. Nah, ini belum yang terbaru, yang terbaru itu yang 6 ya. Jadi ini password ini kita ditaruh di folder apalah ya. Jadi nanti biar tidak ikut di-upload ya. Jadi kalau misal kalau sudah selesai jangan ikut di-upload, karena kalau ikut di-upload ya bisa diketahui sama orang, bisa di-hack gitu ya. Ya ini karena yang admin ini nggak boleh ada yang tahu gitu selain kita dan admin gitu ya. Admin yang akan membangun website kita gitu ya. Karena kalau diakses sama orang lain nanti bisa mengobrak-ngabrik database kita gitu ya. Oke, kita buat sebuah folder. Ini secret ya. Nah, ini kasih nama secret ya. Jadi ini password ini kita masukin ke sini ya. Jadi ini nanti tinggal di delete aja ya folder ini. Jadi yang secret ini, tapi kita harus ngasih jejak kepada admin yang lain bahwa itu jangan dimasukin. Jadi yang secret ini nanti jangan ikut di-upload, oke ya. Jadi ini basic password tadi kita sudah masuk ke sini. Oke, halaman kita ini halaman dashboard kita. Kalau halaman ininya Anda tinggal kunjungi situs ya. Tinggal kunjungi situs. Nah, ini halaman awalnya seperti ini ya. Defaultnya itu seperti ini. Halaman awalnya kita sudah bisa membangun website seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan yang kedua adalah kita akan membuat template ya, templatenya. Tapi biasanya kita install plugin dulu sebelum, atau kita di sini saya sudah menyiapkan tadi di source. Anda bisa cari template yang sesuai. Saya di sini akan menggunakan WooCommerce ya, WooCommerce ini. Oke. Jadi ini kayak install plugin WooCommerce. Jadi karena ini berdasar kita akan ngupload e-commerce, jadi kita pakainya WooCommerce ya. Jadi nanti kita akan rencana membangun website, kemudian bisa melakukan payment gateway dengan payment gateway yang ada. Jadi saya menggunakan WooCommerce, jadi biar memudahkan integrasinya. Saya tadi mana WooCommerce versi 352. Anda bisa cari aja di internet WooCommerce 352 ya, nanti Anda bisa download. Nah, ini kita masang pluginnya dulu ya. Jadi plugin WooCommerce. Jadi nanti ini untuk e-commerce ini sangat bagus ya, untuk e-commerce dan lain sebagainya. Kemudian kita juga untuk payment gateway-nya apa? Nah, saya pakainya Midtrans. Misalnya pakai Midtrans, berarti kita harus pasang juga plugin for Midtrans-nya gitu ya. Nah, ini tapi kalau plugin itu bisa disesuaikan dengan versinya. Ada yang tidak kompatibel dengan versi WordPress yang ada, gitu Anda harus upgrade gitu ya. Apakah ini kompatibel, kita lihat nanti ya. Apakah bisa kompatibel, kita lihat nanti. Jadi kalau bisa terpasang berarti ini kompatibel ya. Kalau tidak bisa terpasang berarti Anda harus upgrade ke versi terbaru gitu ya. Biasakan.
Jadi biasakan dari hari ke hari harus di-upgrade karena mungkin ada bug yang sudah tertutup atau bug yang ada kelemahan-kelemahan sebelumnya yang sudah ditutupi oleh versi-versi setelahnya gitu ya. Jadi Anda harus terus update gitu ya. Nah, ini saya memasang ini kalau sudah lambat begini berarti ini komputer saya harus harus di ini karena saya termasuk sedang siaran juga, termasuk mempengaruhi kinerja daripada komputer. Jadi spesifikasi komputer Anda sangat menentukan kecepatan dalam membuat aktivitas. Biasanya nggak selama ini, tapi karena sekalian nge-record dan lain sebagainya, jadi agak lambat sekali. Ya, agak lambat. Oke. Oke, di sini sudah ini. Kemudian aktifkan plugin. Jadi kita sudah memasang plugin, kemudian kita aktifkan plugin. Ya, pluginnya sudah dipasang, baru kita aktifkan. Jadi di sini fatal error. Oh, karena di sini tidak support pluginnya, itu nggak ada masalah. Belum bisa diaktifkan karena dia WooCommerce ini belum bisa diaktifkan karena dia versinya harus, nah ini seperti ini ya. Seperti ini tidak bisa ditampilkan karena versi-versinya tidak sesuai dengan ini. Jadi kita harus perbarui sekarang. Jadi nanti, nah itu yang tadi saya bilang bahwa ini kompatibel tidak dengan WordPress yang ada. Kemudian WordPress ini belum di-upgrade juga, nanti harus di-upgrade juga gitu. Jadi biar sama-sama bisa aktif di versi terbaru. Karena apa? Semakin berjalannya waktu, maka semakin banyak virus-virus yang bisa menerjang web server kita. Maka kita harus mengupgrade web server kita ke tingkat yang lebih tinggi lagi gitu ya. Oke, ini sudah aktif ya, karena tadinya tidak bisa diaktifkan karena dia ada versi terbaru, sekarang bisa diaktifkan. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tanda misalnya tadi fatal error, karena dia kemungkinan WooCommerce-nya versinya tidak kompatibel dengan versi yang ada. Jadi WooCommerce-nya ini harus di-upgrade gitu ke versi terbaru, karena mungkin dari pembuat si commerce-nya itu tidak mengizinkan aplikasi tersebut bekerja di WordPress yang ini gitu ya. Ini di samping WordPress yang ini juga kita harus update gitu ya, apa bisa di-upgrade ya gitu ya, diperbarui. Jadi semakin hari kita plugin ini, jadi ini saya mengajarkan dari awal, ini mengajarkan dari awal banget gitu ya, sampai bagaimana jangan kita menghabiskan waktu untuk coding tanpa kita bisa menghemat waktu, karena itu coding tuh banyak gitu ya, banyak ragamnya. Jadi bagaimana memanfaatkan waktu, kita jangan tertuju pada coding karena semua tinggal pasang. Sekarang itu semuanya tinggal mudah, tinggal pasang, tinggal atributnya kita ganti dan lain sebagainya. Nah, walaupun yang nanti ada spesifik permintaan pelanggan misalnya begini-begini, ya itu kita fokusnya di situ aja. Tetapi untuk tampilan-tampilan, kemudian yang standar-standar, kan itu kita harus mengacu pada yang standar gitu ya, karena nanti semakin berjalan waktu, semakin di-upgrade, maka nama-nama fieldnya itu harus sesuai gitu. Jadi ini contoh sudah di-upgrade seperti ini. Nah, ini dari WooCommerce ini sendiri dia langsung dia ke websitenya ya, ke website bukan ke websitenya, ini masih di lokal. Jadi ini diarahkan untuk wizardnya, jadi panduannya untuk menginstalasi ini. Ini masih tetap terbaca di lokal, tapi ini dipermudah oleh si WooCommerce ini, mau seperti apa, toko apa yang mau Anda pasang, atau toko online seperti apa yang mau Anda pasang. Jadi nanti pluginnya boleh minta ke saya, Anda tinggal WhatsApp aja, misalnya pluginnya minta dong pluginnya, tapi mungkin kalau minta ke saya nanti ada biaya tertentu ya. Jadi kalau minta ke saya pasti ada biaya tertentu. Anda silahkan cari sendiri, sebetulnya mudah dan murah gitu ya. Tapi kalau Anda nggak mau ribet,
minta dong itu kemarin saya nggak bisa cari, boleh, tapi mungkin ada harga ya ada harganya ya, ada buruh capeknya. Alamatnya misalnya Anda tentukan alamat Anda, misalnya kampung apa, misalnya Kota Bandung misalnya ya. Alamat emailnya saya menggunakan Heri KBB. Oke. Anda sesuaikan dengan alamat ini. Jadi ini dia bantu konfigurasi mata uang gitu ya. Dia harusnya kan Indonesia aja, ternyata Indonesia juga ada Jawa Barat, ada ini, karena mungkin dia kira di Jawa Barat penggunaan mata uangnya berbeda dengan di Jawa Tengah, Jawa Timur, padahal sama aja. Tapi kalau di negara luar berbeda ya. Jadi ada yang menggunakan euro, ada yang menggunakan francs, kalau di euro sendiri di satu negara, jangankan di euro ya, di Batam aja ada yang menggunakan mata uang Singapura gitu ya, ada dolar Singapura, ada toko-toko bisa menerima pembayaran mata uang Singapura, dolar Singapura bisa gitu ya. Nah ini kita ikuti aja. Jadi di sini mereka pikir Indonesia itu mata uangnya Jawa Barat ini berbeda dengan Indonesia, karena tadi ada pilihannya Indonesia, Jawa Barat, mungkin dia pikir di Jawa Barat berbeda mata uangnya. Nah ini Anda mau industri toko apa yang mau dioperasikan gitu. Ada di sini ada mode pakaian, aksesoris, kesehatan, kecantikan, elektronik, komputer. Karena saya investasi, saya pilih lainnya. Karena di sini nggak ada pilihan investasi ya. Saya kasih nama Gold Investment. Oke. Karena di sini nggak termasuk di sini ya. No, pendidikan nggak ada termasuk kategori itu, Gold Investment. Jadi ini saya mau menginvestasikan gold ya, emas, karena sekarang emas itu sangat tinggi gitu ya harganya, apalagi setelah naik BBM dan sebagainya, emas lewat stabil. Ini kita unduhan. Anda kalau mau bayar berlangganan bisa, ini tapi saya sarankan jangan dulu gitu, karena mungkin bisa bagi kita $16 kan besar ya, tapi bagi mereka $16 itu nggak masalah ya. Mau berlangganan ini karena semakin hari kita mungkin belum tentu menggunakan WooCommerce lagi kan gitu kan. Jadi saya biasanya menggunakan yang gratisan aja, kecuali kalau mau ada spesifikasi khusus ya Anda bisa berlangganan dan lain sebagainya. Ini nanti ada bayarnya per bulannya, ada hitungannya gitu ya. Tapi kita yang versi gratis dulu ya. Jadi biar tidak membebani. Berapa banyak produk yang Anda ingin tampilkan gitu. Jadi karena investasinya cuma sedikit, jadi saya berkisar antara 11 sampai 100 saja. Jadi produk investasi beda ya dengan toko online. Kalau toko online terbatas. Jangan hanya ini, kalau toko ya mungkin lebih dari 1000 plus. Tapi kalau saya produk investasi ya cukup 11 sampai 100 gitu. Jadi tergantung kebutuhan kalian gitu, apakah produk yang mau ditampilkan tuh mau banyak atau mau sedikit. Saya lebih baik sedikit produk tetapi banyak yang beli gitu ya. Ada gold investment, ada silver. Jadi semacam gini lah, multi level marketing kan ada, misalnya ada bronze, ada silver, ada gold gitu kan, karena saya begitu. Kemudian apakah saat ini berjualan tempat lain? Tidak, saya karena membangun ini gitu ya di awal gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini, tambahkan fitur yang disarankan ke situs. Oke, tambahkan. Tadi tambahkan berlangganan dan sebagainya, sebenarnya bisa digunakan plugin. Nanti saya terangkan bagaimana cara menerapkan plugin di template yang sudah ada. Tentunya harus coding lainnya gitu ya. Tadi kan ada disarankan bayar sekian untuk menambahkan plugin, langganan dan sebagainya. Tapi kalau Anda punya uangnya bisa Anda aja beli template itu untuk langganan, untuk apa gitu kan bisa. Tapi karena kita akan setengah membangun websitenya, setengah otomatis, juga setengah kita coding sendiri. Jadi gitu ya kan. Lebih baik kita menggunakan template yang gratisannya dulu, nanti baru kita coding sendiri sesuai dengan keinginan si nasabah kita mau keinginan seperti apa gitu ya. Oke.
Oke, kita sudah tadi sudah sampai sini. Ini aplikasi yang apa yang tampilannya yang aktif yang ini. Kita pilih yang ini sekarang ya. Sebenarnya nanti ada lagi ya. Saya tidak hanya menggunakan ini, tapi nanti saya akan masukkan apa template yang lain atau tema-tema yang lain ya. Anda bisa pilih dulu salah satu template-nya seperti ini misalnya. Anda bisa di searching template-templatenya mau seperti apa yang mau dibangun ya. Ini banyak sekali tentu disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Anda tinggal scrolling sini tema-tema apa yang mau apa, tapi disesuaikan dengan aplikasi yang apa kita butuhkan seperti apa gitu ya. Cuma untuk temanya nanti saya tidak menggunakan yang ini sebetulnya. Nanti saya temanya akan saya kirim lagi dengan tema-tema yang lain itu ya. Tadi ada WooCommerce, ada FlashZip ya. Saya lebih prefer yang FlashZip-nya itu. Tapi ini versi yang gratisannya dulu ya. Di sini ada pembayaran, di sini ada pembayarannya. Tentunya ada harga, ada kualitas nih, template-nya bagus, tapi ada bayarnya ya 79 per tahun ya, lumayan murah juga. Tapi bagi kita mungkin mahal ya. Nah, jadi ini gitu ya. Jadi tema-tema yang mau dipilih, mau tampilannya seperti apa nih sudah disediakan. Ini saya pilih dulu yang gratis ya, yang ini ya. Oke, ini sudah ini lanjutkan dengan tema yang aktif saya gitu ya. Ini jadi tema yang tadinya sebelumnya kan tema awalnya seperti ini, agak kurang bagus ya. Jadi saya beralih ke tema yang sebelah ini ya, lumayan ya. Jadi lanjutkan dengan tema yang aktif saya. Oke. Jadi ini sekarang temanya seperti ini ya. Ya, loading. Jadi tergantung kecepatan komputernya. Jadi tema yang aktif yang dipilih seperti apa. Jadi tapi ini apakah sesuai dengan gold investment nanti kita cari ya. Ya, jadi ini baru pluginnya aja. Selamat datang di Jetpack perangkat. Nah, ini ada harga juga yang ditetapkan gitu ya. Ini baru kita sudah pasang plugin. Sekarang kita cek plugin yang sudah terpasang ini apa aja. Jadi tadi saya sudah menginstal beberapa plugin. Jadi jadi untuk menambahkan performa kita harus menambahkan plugin ya gitu ya. Saya di sini sudah menginstal Jetpack plus WooCommerce. Nah, ini perlu untuk situs-situs tertentu untuk aplikasi bisnis kita ya. Jadi ini siapkan Jetpack-nya nanti mungkin ya. Nanti kedepannya saya akan siapkan Jetpack-nya. Nah, ini WooCommerce-nya sudah aktif dan lain sebagainya ya. Tampilannya seperti apa gitu ya. Kita cek, klik kanan di sini, kemudian di tab baru gitu. Jadi ini tab dashboard-nya biarkan tetap ada, kita buka di tab baru ya. Tampilannya sudah seperti apa gitu setelah dipasang WooCommerce ini gitu ya. Nanti apakah perlu pembaharuan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini tampilannya sudah seperti ini ya. Halo dunia gitu. Masih belum bagus ya gitu ya. Tapi mungkin lebih responsif daripada yang tadi gitu ya. Untuk toko gitu ya. Karena di storefront ini dikhususkan untuk dunia jual beli gitu, tapi tampilannya masih ini. Nah, untuk tampilan kita beralih ke tampilan sekarang ya. Tampilannya kurang bagus ya, biar bagus bagaimana, karena saya harus sesuaikan dengan gold investment ini enggak cocok enggak gitu toko ini, karena ini saya bukan jual beli ini, bukan jual beli emasnya, bukan, jadi investasinya beda ya, jual beli emas dengan investasi kan beda. Nah, ini apakah ada di sini kalau ada pemberitahuan berarti ada plugin yang harus di-upgrade gitu. Di sini ada pembuatannya. Nah, ini Anda bisa pelajari. Nah, ini pembuat tabel commerce. Nah, ini versinya ini perbaharui ke versi 6.02. Tadi kan pas saya pasangnya 5.9. Nah, ini bisa kita lanjutkan dengan pembaharuan di versi ke ini ya. Versi 6.02. Jadi semakin hari harus semakin di-upgrade ininya plug-innya, jadi biar kompatibel dengan yang baru gitu ya. Jadi
gitu ya. Jadi Anda harus pasang pluginnya biar kompatibel di yang baru, oke? Nah, ini sedang pembaruan WordPress-nya ya. Jadi perbarui WordPress-nya tadi, WordPress-nya versi 5.9, sekarang akan digunakan 6.0.2 ya. Ini dia menginstal sendiri pembaruan WordPress-nya gitu ya. Jadi nggak ada masalah Anda menginstal versi mana, nanti ada pemberitahuan untuk mengupgrade versi WordPress-nya sendiri. Biasanya kalau ya 602 ya, yang terakhir 602. Tadi 5.9 sudah lama gitu, sudah kemarin tahun 2019 atau tahun berapa gitu ya. Oke, di sini ada pemberitahuan bahwa di sini ada file ininya, nggak usah perlu takut. Jadi ini berarti kita memerlukan pembaruan yang lain. Berarti ini yang WordPress-nya belum bisa dipasang yang baru karena ada kesalahan di halaman ininya ya. Jadi versi yang ini nggak ada masalah. Jadi kita ke plugin yang lain dulu. Karena biasanya dia membutuhkan plugin atau yang tidak kompatibel. Nah itu kita harus selesaikan. Jadi execution-nya itu melebihi waktu yang ditentukan. Jadi nggak ada masalah. Ini pembaruannya nggak perlu dilanjutkan dulu. Kita masuk ke plugin yang lainnya ya. Kalau misalnya ini tersedia, mohon diperbarui, jangan dulu diperbarui karena mungkin ada versi-versi yang kurang mendukung yang perlu ditingkatkan terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita jangan memaksakan yang terbaru ini belum diuji coba atau lain sebagainya, sesuai nggak dengan yang ada gitu ya. Nah, saya masukin lagi plugin yang perlu adalah Snap WooCommerce Master. Jadi ini yang tadi yang diperlukan belum tersedia gitu ya. Ini kita install ya. Kita bisa lihat ini pluginnya untuk apa, kita bisa tahu nanti kalau setelah diinstall. Ya. Install sekarang. Jadi satu plugin itu bisa banyak yang dibutuhkan yang harus diinstal. Tadi untuk pembayaran online kita memerlukan Midrange itu ya, Midrange atau IOPay dan lain sebagainya ya. Nah, ini saya WooCommerce ini saya memasangkan pluginnya Snap WooCommerce Master Jig gitu ya, kita pasang oke ya. Jadi tadi ada perbaruan berkasnya, kita bisa centang automatically pembaruan nanti. Ada masalah ya, WordPress-nya jangan dulu di-upgrade. Masih tetap versi yang ini masih bisa dipakai. Jadi tapi nanti apa yang kurang nanti kita lihat ya. Oke. Nah, ini anti spam Akismet juga bisa diaktifkan, tapi nanti ini kalau sudah online ya. Nah, jadi anti spam nanti ya. Tapi begini ya. Jadi kadang spam juga tidak diperlukan untuk hal-hal tertentu karena kita aplikasi e-commerce dan sebagainya, mungkin bagi mereka itu untuk keamanan, tapi kadang menghambat ini tidak boleh, itu tidak boleh, jadi menghambat kemajuan. Lebih baik saya tidak aktifkan dulu yang anti spam Akismet ini ya. Nanti boleh Anda bisa bikin plugin sendiri untuk antivirusnya atau biar tidak dihack gitu dan sebagainya ya. Oke, jadi kita lanjut lagi. Ini midrange-nya, nanti settingnya saya kasih tahu gimana cara settingnya ya. Tapi ini pluginnya belum selesai, saya mau tampilannya dulu. Tampilannya saya mau ubah dulu ya temanya. Jadi temanya karena saya gold investment, saya jadi bukan murni shopping online jual beli emas batangan, emas bukan. Jadi investasinya investasi virtual. Jadi kita pun tidak perlu mengirimkan barang tertentu. Jadi beli paket kayak beli paket silver gitu ya, paket investasi multi level marketing.
tapi barangnya nggak perlu dikirimkan gitu. Kita hanya membangun jaringannya saja atau nilainya saja yang kita perjuang, kayak trading forex ya. Trading forex itu jual beli emas atau apa, emasnya tidak dikirim ke rumah kan gitu. Jadi jual beli oil dan lain sebagainya tidak dikirim ke rumah emasnya gitu kan, langsung nilai mata uangnya saja. Saya punya di sini pluginnya Flash 1.4.5. Anda cari aja tadi Flash 1.415 di searching di Google itu pasti ketemu, atau WordPress ini template ya. Nah, itu saya ini Anda cari Flash 1.4.5 zip ya. Cari di Google juga banyak ya. Nah, Anda mau menggunakan ini terserah atau sesuaikan dengan Anda yang tadi temanya atau itu kan banyak ya. Ini saya menggunakan tema yang ini yang menurut saya bagus buat saya gitu ya, cocok untuk saya gitu. Nah, jadi cocok untuk saya kan belum tentu cocok untuk Anda. Jadi Anda tinggal pilih tema-tema yang Anda inginkan seperti apa. Gitu kan tadi tampilannya kita bukan murni penjualan produk gitu, bukan murni penjualan barang gitu ya. Karena multi level marketing itu kadang barangnya tidak perlu sampai gitu kan. Ada yang multi level marketing barangnya tidak sampai ya, seperti ini ya, saya jual beli Bitcoin dan lain sebagainya, hanya nilai mata uangnya saja kan gitu. Oke, ini memasang tema telah berhasil dipasang. Oke, tema telah berhasil dipasang, kita bisa lihat sekarang tema yang ada di klik kanan ya. Nah, ini kita tutup yang ini ya. Jadi ini sudah tema yang baru lagi. Jadi tadi temanya bukan storefront lagi, ini sudah flash ini. Nah, ini sudah gold investment sudah. Nah, ini temanya sudah lain lagi ini ya. Nah, ini masih storefront ini. Belum refresh. Jadi kadang kita perlu refresh ya. Bentar. Atau kita bisa, ini masih terbaca yang di sistemnya masih terbaca yang masih versi lama. Nah, bisa atau kita mana tadi? Belum terpasang ya. Ini berarti ini temanya belum terpasang. Bentar. Ini untuk tampilan ke sini ya. Ini kan plugin, ini kalau tampilan ke sini tema ya. Bedanya kalau plugin itu mengikat di dalam, tapi kalau yang tampilan itu yang terlihat di user gitu ya. Kalau plugin itu yang dibutuhkan di lokal, di dalam mesin di website kita itu bekerja dia plugin itu. Misalnya plugin untuk menampilkan apa itu. Nah, itu kita tadinya pakainya storefront, kita pakainya sekarang yang klik demo importer ini gitu ya. Tadi kan pakainya storefront yang ini ya, temanya kita aktifkan yang ini, oke? Karena kita sudah import, jadi ini si flash ini sudah bisa diaktifkan ini ya. Nanti bisa disesuaikan tampilannya. Jadi tadi storefront kurang cocok dengan website yang akan saya bangun. Jadi saya mau bangunnya yang ini, yang importer ya. Nah, ini storefront one click deh ininya ya, flash ya. Nah, tapi saya mau mulai dengan flash itu ya. Saya mau melihat tampilannya mau seperti apa. Kalau saya lihat sih bagus ya. Jadi Anda silakan cari tema-tema apa yang bagus, Anda klik, kemudian download, kemudian pasang. Ya, ini cara saya untuk memasang tema tampilan itu adanya di tampilan ya. Tema. Kemudian kalau masang kebutuhan itu adanya di plugin. Plugin itu ininya widget-widgetnya yang mau kita butuhkan, atau toolsnya apa, misalnya tools untuk registration box itu. Nah, itu plugin namanya. Tapi kalau tampilan hanya yang terlihat oleh user kan gitu, temanya gitu ya. Oke. Nah, ini tema-tema demo importer ini banyak nih ya. Nah, ini saya mau sesuaikan. Nah, ini saya contoh karena gold investment saya masuknya ke sini.
construction team. Jadi saya import lagi gitu. Jadi tadi dia masuknya ke Flash, tetapi defaultnya itu yang di demo importer itu, tapi saya tampilannya dulu saya sesuaikan dulu dengan kebutuhan saya. Jadi gold investment saya cocoknya yang seperti ini. Jadi orang yang lagi kerja di konstruksi ya, ini ya, construction team, berarti ini kerja di konstruksi. Ya agak mirip-mirip lah konstruksi dengan pertambangan gitu ya. Walaupun sama-sama engineering tapi beda ininya, scope-nya ya. Ya nanti kita tinggal ganti ininya apa, gambar-gambarnya kan gitu. Jadi kita sesuaikan aja dengan saya kalau mau yang pro yang pilih yang ini pro tapi mungkin berbayar biasanya kan. Mau buy now. Kalau ini kan free ini ya. Saya pilih yang free dulu. Free dulu, nanti kita coding sedikit. Ternyata jadi bagus juga gitu. Jadi kan nggak mesti yang pro itu lebih bagus gitu. Jadi lebih bagus kita hematkan budget. Jadi untuk desainnya itu bisa ini kita coding sendiri. Jadi dari template yang sudah ada kita bisa coding dan modifikasi. Jadi waktu tidak terbuang percuma, juga uang juga tidak terbuang percuma. Jadi biasanya orang beli dipasang. Ya dulu saya sering juga beli yang di Temforest dan lain sebagainya, ternyata sama aja. Jadi setelah jadi customer care-nya juga nggak care gitu. Jadi saya pikir tadinya customer care-nya care, ternyata ya kayak kita juga, mereka tidak tahu caranya gitu. Kadang nggak tahu caranya dan lain sebagainya gitu. Kadang lambat itu untuk penanganan dan lain sebagainya. Karena misalnya kita pengennya begini, ternyata dia nggak ada toolsnya, harus bayar lagi. Saya sampai pernah mengajukan pembuatan aplikasi ke orang India itu kisaran ribuan dolar itu. $1.600, beberapa dolar lah gitu kan. Wah kalau dikurskan ya udah mampus lah gitu. Jadi lebih baik kita pakai yang ada. Ya mereka bukan soal harganya sih sebetulnya gitu kan. Tapi apa betul mereka bisa sesuai dengan kita permintaan gitu kan. Ya mungkin mereka kalau ya memang India jago-jago ya. India jago-jago tapi saya mungkin lebih memikirnya dia mata duitan. Karena kalau untuk puluhan juta untuk aplikasi ya buat apa gitu ya. Kita bukan juga mau bikin aplikasi seperti Gojek dan Traveloka dan lain sebagainya gitu ya. Bisa kita bikin aplikasi seperti itu gitu kan. Tapi sebetulnya dari awalnya begini, tapi nanti tools-tools yang lainnya kita bisa bangun sendiri juga bisa gitu ya. Jadi lebih baik seperti itu daripada kita harus sesuai ini, ternyata codingnya mereka punyai, kemudian mereka bisa mencuri uang kita. Kan kita nggak tahu di dalamnya itu codingnya itu ternyata ada nge-patch apa gitu kan. Nah itu lebih tidak secure lagi jadinya gitu kan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah tingkat keamanannya. Jadi nanti saya ajarkan bagaimana tingkat keamanannya, mulai dari redirect ini apa. Nanti tadi kan saya halaman awalnya indeks HTML-nya di awal, kemudian saya bikin folder baru di redirect. Kemudian kita membuat folder pun kita harus yang tidak mudah diingat sama orang lain, atau orang lain tidak ininya, dari mulai folder database itu nama, tabel dan sebagainya itu harus tidak mudah diingat sama orang lain. Jadi kita harus modifikasi sedikit demi sedikit. Kemudian relationship-nya, dan biasakan begini. Kalau saya sistemnya gini, biarkan mereka untuk mengirim uang pada kita, berbeda database-nya dengan yang kita upload ke itu. Jadi saya sistemnya begitu. Jadi karena untuk keamanannya ya, sisi keamanan, jadi jangan sampai satu database itu connect dengan misalnya transfer deposit ya, itu database-nya sama dengan yang tercantum di saldo mereka, jangan. Jadi lebih baik kita ada jembatannya ya, jembatannya untuk mengekspor yang data yang ada di sini dipindahkan ke sini. Jadi jangan sampai mengganggu data yang sudah ada, karena gini, kalau orang yang menghack data ini jadi tidak terpengaruh data yang ini gitu. Jadi gitu ya. Jadi kita harus memikirkan keamanannya dulu. Ini kalau orang ini kirim ke uang ini ke database ini, kalau dihack bagaimana? Nggak apa-apa. Di sini kita tampilkannya yang ini kok, gitu kan gitu.
kita punyanya jadi ini ada jembatan database-nya di sini ya. Jadi makanya saya bangun itu ininya hanya antar muka untuk kliennya gitu kan, untuk mesin nasabah, tetapi database ininya di sini, database data keuangannya sebenarnya di sini gitu. Jadi nanti dipindahkan ke sini gitu. Jadi perbankan pun sama ya, mungkin sistemnya backup ya, backup and restore setiap hari. Tetapi saya sistemnya sama juga, backup restore setiap hari, tinggal kita bikin query dan sebagainya. Jadi ini yang ditampilkan gitu. Jadi yang data ini tetap aman, kalaupun ini dihack nggak masalah. Yang di data yang ini sebenarnya ada di sini kan gitu. Seperti itu ya guys ya. Oke, ini udah selesai diinstal ya. Anda sekarang bisa live preview, coba kita klik kunjungi situs. Nah, sekarang kita timnya udah diinstal dengan demo importal Gold Investment WordPress gitu ya. Jadi ini sudah diinstal dengan tim yang baru, nah tim construction. Nah timnya juga sudah bagus guys. Jadi sini, nah ini, nah seperti ini guys. Jadi tampilannya seperti ini, ya. Oke. Jadi sudah ada ya. Tampilannya kita nanti tinggal ubah-ubah ya tampilannya. Jadi ini udah preview, ini udah localhost, udah jadi kita. Tapi kita integrasikan sekarang untuk metode pembayarannya ya. Metode pembayaran untuk payment gateway, tetapi di sini produknya belum ada ya. Produknya belum ada. Jadi kita bikin produk dulu loh ya. Jadi kita bikin postingan dulu. Kita ke dashboard atau kita ini tetap halaman yang ini. Jadi ini kita halaman apa? Dashboardnya tetap kita yang sebelah sini, ini halaman live preview-nya ya. Ya ini previewnya, ini halaman dashboard kita ya. Jadi kita posting di sini ya. Tapi pertama kita bikin produk dulu ya, produk investasi kita. Ini Anda mungkin kan tidak sesuai ya. Anda harus sesuaikan ya. Cara berpikir Anda itu berbeda dengan cara berpikir saya, berarti Anda harus sesuaikan ininya apa, kebutuhannya mau seperti apa kan gitu ya. Jadi ini biasakan ini halaman dashboard, kemudian ini halaman previewnya ya. Jadi ini kita ubah di sini, akan tampilnya seperti apa di sini gitu ya. Jadi biasakan layar kalian 2, kalau bisa memang layar monitornya 2 gitu. Kalau ini satu monitor dibagi 2 kan gitu. Nah jadi jadi Anda bisa nanti di sini ubah, nanti di sini langsung tampilannya seperti apa kan gitu ya. Oke, ini nah untuk payment gateway ini saya langsung ke payment gateway ya. Ini harus kita selesaikan dulu. Tadi pluginnya sudah kita pasang ya. Ini kalau ada pemberitahuan begini, notifikasi ya. Kalau untuk virus jangan dulu dipasang ya. Biasanya nanti kalau sudah online dia baru berpengaruh ya, baru berpengaruh gunanya gitu ya. Tapi saya kurang begitu suka dengan antivirus itu karena membatasi maju, memang bagus tingkat keamanannya, tapi membatasi orang mau bagaimana gitu ya. Padahal kita bukan ke situ larinya gitu kan. Nah ini untuk midrange itu pembayaran online itu, ini settingnya di sini ya. Ya settingnya di sini. Jadi ini membangun website online. Kemudian saya harus bangun juga payment gateway-nya. Payment gateway-nya apa? Saya gunakan midrange gitu ya. Jadi kita ini belajar pemula tapi langsung mahir ini. Nah, ini kita membutuhkan settingannya di sini, guys.
Nah, di sini ada merchant ID, kemudian sandbox dan client ID ya. Ini hanya bisa didapat kalau Anda registrasi ke Midrange. Jadi Anda caranya, Anda ya ini mau tidak mau saya buka yang di sini Midrange ya. Midrange. Ya, ini untuk mendapatkan ID-nya atau merchant ID-nya Anda harus buka Midrange-nya, harus Anda registrasi gitu. Nah, ini midrange.com untuk payment gateway-nya, untuk pembayarannya online, pembayaran online-nya. Jadi kalau bikin shopping online, ada pembayaran online-nya gitu kan. Pembayaran online Anda harus login, harus bikin user di sini gitu, baru bisa dapat kan gitu, midrange-nya. Oke. Ini karena saya sudah mempunyai, saya tinggal login. Tapi kalau Anda, ya Anda pilihnya daftar sekarang. Jadi kalau saya tinggal login ya. Nanti di mana ininya? Untuk pembayarannya. Nah, ini Anda gunakan pengaturan untuk mencari key-nya itu ya. Pengaturan. Saldonya masih 0 ya. Anda isi aja kalau mau ya. Nah, ini ke pengaturan. Nah, di sini ada access key. Anda klik aja, Anda access key, nanti Anda dapat merchant ID dan lain sebagainya ya. Tentunya saya tidak akan buka ya, karena saya malas ngedit itunya ya. Malas ngedit. Jadi ada access key-nya gitu ya. Access key ke sana. Oke lah, nanti saya blur aja ya. Nah, di sini kan ada merchant ID, client key, dan server key ya. Anda copy aja ke sini ya. Ke sini merchant ID, kemudian client key, kemudian ininya ya. Anda tinggal copy aja. Oke? Oke, di sini saya sudah masukin client key-nya, kemudian access key-nya ya. Itu saya sudah masukin ya. Jadi Anda tinggal di situ daftar ke Midrange, nanti Anda registrasi sampai selesai, itu Anda dapat merchant ID-nya, kemudian client key, dan satunya lagi apa tadi? Kalau sudah diisi di sini, kalau sudah diisi ya, kalau sudah diisi Anda client key-nya ke bawah, tinggal simpan perubahan. Jadi gitu ya guys ya, untuk payment gateway-nya Anda tinggal daftar ke Midrange-nya. Midrange-nya nanti dapat akses key-nya, nanti baru masukin ke situ ya. Ada merchant ID, kemudian akses key-nya, nanti sudah diklik di pembayaran ini merchant ID, yang di bawahnya akses key-nya Anda masukin. Jadi gitu ya guys ya. Jadi nah ini katanya disuruh diaktif karena tidak ini, ya udah kita tidak aktifkan aja. Kalau plugin yang tidak aktif, kalau misalnya dia demo successfully, kemudian if you satisfied this import, you can safely deactive gitu kan. Okay. Deaktif aja gitu ya. Kalau disuruhnya deaktif aja gitu. Kita ikutin aja. Jadi gitu guys ya, untuk setting midrange-nya cukup gampang. Jadi Anda tinggal ke Midrange WooCommerce Payment Gateway. Anda tinggal klik setting sini. Tadi akses key-nya Anda harus daftar sendiri ke Midrange-nya. Nanti diisi di situ keperluannya untuk apa, website-nya namanya apa, kemudian apa namanya untuk bisnis apa dan sebagainya. Ada nanti ngirimkan apa KTP dan lain sebagainya, identitas Anda ini. Nah, itu saya cuma bisa memperlihatkan merchant ID sampai merchant ID ini. Di pembayaran Anda tinggal klik itu ya. Nah, kemudian untuk settingan yang lainnya Anda tinggal di sini customize ya. Kita lihat yang umum dulu, coba kita lihat yang umum.
Jadi ini pentingnya Anda menjaga rahasia tadi akses key-nya ya. Kalau Anda uangnya banyak nanti bisa dibobol. Jadi tadi Midrange kita sudah bekerja sama dengan Midrange, nanti kalau uangnya sudah banyak nanti bisa dibobol. Jadi itu kalau sudah mengetahui akses key dan lain sebagainya bisa dibobol, bisa diambil gitu ya. Tapi saya percaya Midrange ini terpercaya, jadi tidak mudah untuk mengambilnya kan gitu. Walaupun bisa saja dia kalau programmer bisa tahu tentang akses key-nya, bisa dia pakai untuk hal-hal yang tidak baik gitu ya. Jadi di situ kuncinya. Jadi di merchant ID-nya, kemudian akses key-nya untuk koneksi ke sininya ya. Nah di sini, ini tadi pas pertama ini ya. Ini setting WooCommerce ya, WooCommerce. Tadi untuk mitranya cukup di sini aja yang di pembayaran. Di pembayaran tadi akses key itu sudah ke sana. Nah, baru nanti integrasinya ya, integrasinya coba kita lihat. Jadi nanti sistem pembayarannya mau pembayaran apa, lewat apa kan gitu ya. Pengaturan lanjutannya nanti mau pembayarannya lewat apa gitu kan, lewat bank mana, kredit card kah, atau lewat PayPal, lewat bank-bank yang aktif yang ada gitu kan, yang mereka ini ya kita perlu lihat gitu, perlu setting ya. Jadi nanti kita bisa setting mau pembayarannya lewat BCA, virtual BCA, akun, semuanya ada di sini di halaman tadi. Ya, di setting, kemudian kita setting tadi pembayarannya, akses key-nya, merchant ID-nya, kemudian akses key dan lain sebagainya di pembayaran, kemudian nanti ada pengaturan tambahannya untuk tampil. Nah, ini pengaturan tambahannya Anda bisa baca sendiri, integrasinya. Ini termasuk lambat ya guys ya. Jadi ini loadingnya sangat lambat sekali. Nah di sini kecepatannya juga cuma berapa strip ya, 2 strip ya. Sangat lambat sekali. Jadi ini proses loading dan lain sebagainya sangat lambat. Itu ya harusnya cepat set gitu kan. Oke. Atau produk, kita lihat produk. Nah, di sini pengaturannya bisa Anda atur sendiri ya. Dengan WooCommerce ini Anda atur sendiri mau seperti gimana ininya. Anda tinggal klik, nanti tinggal semuanya ada di menu-menu ini dan menu ini ya. Jadi Anda tinggal setting, nanti payment gateway-nya ini dia pakai Midrange, settingannya seperti itu ya. Oh, ini untuk pengiriman barang, produknya, tokonya, nama tokonya. Biasanya nggak selambat ini ya, ini lambat banget ini. Udah baru di ini. Saya komputernya berarti lambat ini. Tapi juga koneksi ke sananya gitu, koneksi tadi. Nah, kalau pembayaran sudah aktif, nanti tampilannya seperti ini guys. Jadi ini ada Midrange, ini secure payment, all payment. Ini biasanya nanti ada scroll bar, satu button dia memiliki payment method yang banyak gitu ya, semua yang di ini. Tapi kalau kita mau dilihatkan, kadang orang nggak mau scroll ke bawah gitu kan, nggak mau pusing, ada kelihatan ini ya bisa tampilkan dengan ini dia bisa diaktifkan. Sebenarnya di dalam yang atas ini sudah ada yang bawah-bawah ini ya. Tapi kalau mau tampilkan misalnya spesifik
card payment, kemudian mau bayar pakai GoPay, pakai Shopee Pay, oke, ini secara button tersendiri, itu kita bisa aktifkan. Ya, jadi kita bisa aktifkan semua pembayaran, misalnya mau kita aktifkan semua sistem pembayarannya, mau kita aktifkan. Sebenarnya sudah ada yang ada di dalam situ tuh, tapi dia cuma satu ini, all support payment. Ini sudah ada di button ini apa di drop down yang ini ya, sebetulnya sudah ada. Cuma kalau mau tersendiri separated payment button di specific payment method with its own icon. Jadi icon tersendiri dia untuk kredit, debit card ini, GoPay gitu. Kadang orang pengennya ngeklik sekali klik aja gitu. Oh, udah kelihatan tulisan GoPay, udah klik aja GoPay. Udah kelihatan QRIS, ada BCA, virtual BCA. Anda bisa klik di sini, klik di sini. Nanti bagaimana cara bikinnya nanti saya terangkan berikutnya. Jadi di halaman produk kita desain itunya ya, tampilan-tampilan dan sebagainya ya. Oke, kita aktifkan aja semuanya. Jadi nanti bisa tahu ini apa yang saya lakukan, misalnya bank transfer BNI, bank transfer BRI dan lain sebagainya. Itu dengan payment gateway ini. Jadi ini sudah aktif kalau ini, tapi ini di localhost ya. Localhost nggak bisa aktif. Kalau Anda sudah publish di internet ya baru Anda aktif kan gitu. Kalau di localhost ya percuma juga itu ya. Tapi ini untuk tampilan awal ya nggak masalah ya. Jadi ini saya aktifkan dulu. Cuma ini komputer saya yang lemot ya guys ya. Jadi ini pembayaran bisa lewat Akulaku, BCA ClickPay, Brimo, CMB Niaga, Okto, kemudian Danamon, Alfamart, Indomart, dan semuanya menarik. Sebenarnya semuanya sudah ada di support payment, cuma dia sistemnya drop down gitu ya. Gak masalah sih, drop down mau sistem button juga gak masalah. Oke, sebenarnya ilmu ini mahal sekali guys. Jadi ilmu sampai aktifkan payment gateway ini mahal sekali. Jadi silahkan Anda Anda share aja atau Anda share bagikan, itu sudah membantu saya. Jadi Anda share bagikan kepada yang lain bagaimana ini pentingnya membuat aplikasi online payment gini seperti ini, karena banyak yang nyari saya cari di internet pencarian ini termasuk yang banyak dicari juga gitu. Cara membangun website online shop itu banyak dicari gitu ya. Kalau mau bayar di tempat boleh, Anda kalau mau bikin aplikasi seperti Shopee ya Anda tinggal bayar di tempat, COD, pembayaran cek, bayar transfer bank secara langsung. Ini berarti transfer bank secara langsung ya. Mau dipakai, tapi sekarang semuanya online, berarti saya pakainya ini nggak pakai yang di atas ini. Oke. Jadi ini sudah diaktifkan semuanya, jadi simpan perubahan. Jangan lupa disimpan perubahan. Kalau nggak disimpan perubahan ya nggak akan ini. Jadi ini tadi payment gateway-nya sudah aktif guys. Jadi tinggal kita bikin produknya sekarang apa? Produk yang mau kita jual tuh apa? Jadi tinggal dibikin di otak-atik. Oke, kita langsung aja ke produk. Karena kita tadi tidak menyertakan, karena kita investasi, jadi kita tidak menyertakan tadi yang dicentang itu apa, produk toko, aksesoris dan sebagainya, kita tidak centang. Tapi kalau misalnya Anda centang, di sini nanti di produk ini akan muncul, itu akan muncul produk-produk yang berkaitan. Misalnya tadi centangnya pakaian, ya nanti akan muncul contoh-contoh pakaian dan sebagainya. Tapi saya tidak mau munculkan karena saya beda, jual belinya adalah jual beli investasi gitu kan. Ya. Ini beda ya, produk di sini bukan produk yang ada di Midrange. Jadi ini produk yang di localhost kita mau bikin gitu apa. Jadi di website kita mau kita bikin apa. Ya. Jadi ini Oke, nah ini kan belum ada. Jadi belum ada. Kalau Anda tadi menyentang aksesoris pakaian di sini sudah ada semua contoh-contohnya. Ya buat produk, oke.
Kalau Anda punya database-nya yang sudah dari database yang lain sudah pernah ini, Anda tinggal mulai import aja. Tapi karena kita dari awal kita buat produk sendiri gitu ya. Jadi tampilan tadi seperti apa, yang tadi seperti tadi. Kemudian bagaimana nampilinnya sampai nanti bisa jual beli itu produk bisa langsung aktif itu. Nah, nanti saya terangkan ya kemudiannya. Jadi ini sekarang saya buat produknya dulu. Oke, di sini katanya disuruh nama produk ya. Saya masukin misalnya tadi investasi saya sudah membuat daftarnya, investasinya itu contoh. Tapi ini bisa, kalian bisa ini juga. Investasi gold, investasi yang pertama jangan investasi gold dulu. Investasi apa? Bronze investment. Bronze investment. Oke. Kemudian Anda cantumkan deskripsinya gitu ya. Ini kalau mau secara umum, ini sebenarnya ini produk sederhana, tinggal Anda klik yang ini, harganya berapa? Misalnya bronze investment saya mau taruh harga 100.000. Ada ya. Harga obral misalnya dijadwalkan obralnya saya akan berubah menjadi 95.000 kalau dijadwalkan pada kalau di mana itu setiap akhir bulan gitu boleh. Anda dijadwalkan akhir bulan berarti misalnya akhir bulan berarti mulai tanggal 25 ya atau 24 ini sampai 31, jadi diobral harganya 95.000 seperti gitu ya. Jadi bronze, kemudian ya kita kasih nama investasi perunggu ini sangat bagus. Investasi perunggu ini sangat bagus dengan nilai investasi signifikan misalnya kan. Kemudian saya mau masukkan gambar ya, gambar. Nah, di sini tag produknya apa tadi bronze. Kemudian Anda bisa tambahkan dengan koma atau tambah, klik tambah. Nanti nggak hanya bronze. Jadi Anda kalau biar aktif dalam pencarian itu tag produknya itu harus macam-macam, jangan hanya bronze, perunggu, investasi dan lain sebagainya. Jadi orang ketika mencari itu akan menemukan ke tag Anda. Tapi ini kalau untuk saya sih sistemnya apa namanya? Ini bronze, kemudian perunggu. Karena saya tidak membutuhkan meta, tidak membutuhkan Google keyword, jadi karena kita bekerjanya dengan WhatsApp dan lain sebagainya ya, walaupun aplikasinya ini, tapi kita ada grup-grupnya sendiri, misalnya grup investasi dikirimnya di WhatsApp grup, kemudian di ini ya bisa juga nanti kan ada sistem perekrutan referral, jadi multi level marketing, jadi nanti ada level kedalaman dan lain sebagainya ya. Kemudian di sini kategorinya ya, kita kasih tambah misalnya kategorinya investasi. Kita kasih tambah sebagai kategori baru. Jadi ini kategori investasinya belum ada di sini kan, kita tambah sebagai induk kategori ya. Nah, ini masuk ke induk. Jadi si bronze investment ini aplikasi investasi. Jadi, nah di sini jangan lupa ini karena kita tidak membutuhkan pengiriman, kita harus mengasih tahu ini hanya virtual gitu kan. Jadi produknya itu tidak dikirimkan, kita bukan jualan emasnya, jadi tapi investasi emas hanya nilainya saja, gitu ya. Karena kita bangun jaringannya gitu ya.
sama seperti trading forex, jual beli oil itu tidak dikirimkan minyaknya kan gitu, oil and gas, kemudian saham-saham Toshiba, IBM dan sebagainya tidak dikirimkan gitu, cuma nilai ininya aja. Kemudian ini atur gambar produk. Oke, kita masukin, pilih berkas. Saya karena sudah ada di sebelumnya, Anda cari gambar sendiri deh ya. Nah, jadi saya biar tidak cari lagi, jadi saya gambar-gambar yang sudah ada. Nah, ini paket saya. Ini tapi bukan bronze ya, kalau bronze tuh yang ini berarti kan. Nah, ini perunggu. Kalau ini aluminium ya. Saya mulai dari perunggu. Oke. Nah, ini jangan lupa kasih teksnya, altnya, jadi biar tahu orang bahwa ini bronze, berarti kita kasih nama bronze gitu ya. Oke, kita kasih tag altnya paket 02, kita kasih nama paket 01 deh. Walaupun jadi judulnya 02 tapi kita kasih nama 01 karena kalau di yang sebelumnya saya gunakan bronze ini adalah paket 02 ya. Sekarang saya paket 01 di sini ya. Oke. Kemudian atur kemudian atur gambar produk. Oke, ini sudah tampil ya. Jadi ini sudah tampil, gambar ini sudah tampil. Kemudian atribut-atributnya kalian bisa pilih diri sendiri di sini ya. Atributnya mau tambahin atribut enggak gitu, misalnya mau ada atribut tambahan. Misalnya kalau saya ya tambahkan atribut-atribut, misalnya si bronze ini bonus level 1, level 2-nya apa-apa gitu kan gitu. Ya. Jadi misalnya atribut dari produk itu sendiri gitu ya. Entah itu quantity, besarnya dan lain sebagainya ya. Tapi karena ini kan nggak ngirim barang ya, jadi tapi ini berarti saya karena investasi, saya atributnya misalnya investasi, nilai rabat atau bonusnya ya. Bonusnya yang berbeda, misalnya bonus ya. Ya, masukkan beberapa teks ya, ini mau bonusnya berapa, 1000 atau bonusnya berapa persen, misalnya 50% misalnya kan gitu ya. Contoh ya, contoh aja ini, contoh misalnya bonusnya jangan 50% deh, 3% aja deh, nah gitu. Jadi bonusnya misalnya bonus, nah, simpan atributnya. Tapi ini hanya untuk diketahui bahwa aplikasi investasi ini, si bronze ini bonusnya 3% kan gitu ya. Kalau di Anda ya mungkin atributnya apa, misalnya bisa juga spesifikasi dan lain sebagainya yang perlu diketahui oleh pelanggan kan gitu ya. Kalau saya investasi kan beda atributnya. Ini investasi sangat bagus, signifikan. Kemudian ini perlu deskripsi singkatnya, Anda perlu jabarkan lagi gitu. Bronze ini gitu misalnya untuk pemula Anda bisa memilih paket ini karena nilai bonus dan rabat besar. Untuk pemula Anda bisa memilih paket ini karena nilai bonus dan rabat besar, tetapi dengan harga minim, namun resiko sedikit. Dari gold investment lebih besar lagi gitu kan.
Tapi ini prosentasinya mungkin ya, prosentasinya untuk mengikat biar orang lain banyak yang ini. Jadi saya buat bronze investment ini, investasi perunggu ini. Jadi paket ini bonusnya besar, rabatnya besar karena setiap orang harus memilih paket ini dulu, misalnya kan seperti itu sebelum paket gold gitu kan. Anda harus beli paket ini dulu sebagai basic, misalkan gitu. Oke, kalau sudah kita terbitkan. Ya, kita tunggu. Jadi ini kita sudah membuat satu buah produk investasi bronze gitu ya, dengan nilai investasi sekian gitu. Jadi nanti Anda tinggal klik produk itu, Anda nanti klik masuk keranjang, kemudian Anda bisa langsung jual beli menggunakan aplikasi payment gateway Midrange gitu ya. Jadi nanti masuk ke rekening Midrange, nanti masuk ke wallet kita, langsung transfer ke kita gitu. Jadi ini dari website dia di generate langsung, dia transfer ya, tentu ada apa, ada ininya apa, ada bagi hasilnya dengan si Midrange-nya berapa persennya itu ada gitu kan. Nah ini sudah tampil, tapi belum tampil di depan gitu ya, karena belum bikin linknya. Jadi ini di produknya kita bisa lihat di sini produknya ini sudah diperbarui tadi ya, udah belum, udah diupload belum? Kalau sudah diupload ya ini kalau mau ada perubahan silahkan rubah. Kalau sudah ya kita tinggal upload, perbarui. Nah jadi kalau sudah nanti kita tinggal membuat produk yang lain. Jadi ini nanti saya tunjukkan bagaimana cara customer membeli produk ini kan itu. Nah ini kita perbaharui dulu, karena kita tadi masukin gambar atau masukin perubahan, kita harus perbaharui dulu. Guys, tunggu sampai ininya masih mutar. Ya guys, tunggu sampai ininya sudah tidak mutar lagi. Jadi ini masih di localhost jadi. Tapi kalau misalnya Anda langsung kerja di web server juga gak ada masalah sih, cuma mungkin Anda butuh waktu kalau di web server. Sedangkan misalnya biaya bulanannya untuk sewa web server itu kan mahal, web hostingnya gitu. Web hostingnya kan mahal gitu kan. Lebih baik kita di lokal dulu, kalau sudah beres baru kita upload, baru tinggal cus gitu. Kita langsung aplikasi online gitu ya. Ya, kita masih menunggu mutar-mutar. Oke, kalau sudah, nah udah selesai. Ini udah produk sudah diperbarui. Nah, lihat produk. Jadi Anda bisa tinggal di klik tab baru. Tapi ini localhost nggak bisa pembayaran ya. Jadi ini hanya untuk tampilan aja. Jadi tidak bisa benar-benar bayar. Jadi kalau mau benar-benar aktif ya harus diupload ke web server, langsung cus Anda sudah bisa jualan ya. Ini kayak jualan investasi ya, itu kan ini jualan investasi bronze investment gitu ya. Investment itu kan ini ada jualannya tuh. Tambah ke keranjang, caranya orang nanti bikin link nanti masuk ke toko kita gitu. Jadi bikin link masuk ke toko kita, tambah ke keranjang. Misalnya kita sendiri yang mau beli ini gitu kan. Nah sebelum orang lain beli kita harus memastikan dulu bener nggak masuk duit ke kita gitu kan. Nah gitu ya. Nah udah tambahkan ke keranjang, baru kita lihat keranjang. Jadi tadi tambahan keranjang atau chart. Shopping chart ya. Nah nanti langsung ke menu checkout ya, nanti ini masuk harga produk yang mau dibeli, ini berapa jumlahnya, keranjang tadi karena saya
investasi. Jadi menunya seperti ini guys. Tapi beda kalau toko nggak menunya nggak seperti ini ya. Nanti kalian lihat sendiri. Nanti ada apa detail-detailnya. Ini lanjutkan ke checkout ya. Jadi ini sudah muncul tapi belum muncul di halaman awal ya. Nanti tinggal kita bikin link ke produk ini atau produk-produk ini ada ditaruh di mana gitu. Ada di menu produk apa kan gitu ya. Jadi kita bakal lanjutkan ke checkout. Nah ini Anda bisa munculkan nama depannya, nama belakang. Ini sudah bisa online tuh, pembayarannya mau lewat mana, GoPay, ShopeePay, itu sudah aktif ini, sudah aktif. Kalau Anda masukin yang benar merchant ID-nya dan lain sebagainya, ini sudah aktif. Tapi kalau sudah di-upload ke web server, gitu guys. Oke? Paham ya? Jadi nanti tinggal Anda bikin link dari tampilan home, tadi home-nya kan kita belum set nih. Yang home-nya itu masih belum ada. Mau tampilkan produk ini atau enggak gitu kan gitu. Tapi di sini sudah ada mungkin ya produk. Oh belum ada nih. Ini kan tampilannya belum ada nih. About, layout. Ini belum ada. Nanti kita bisa panggil di sini produk, menunya bisa diganti kan. Oke guys. Buat pesanan gitu kan. Ini udah jadi nih guys. Jadi ini orang yang bayar tinggal kasih nama apa, bla bla bla, negaranya apa, nanti tinggal cus buat pembayaran pesanan udah. Kalau Anda tadi bikin shopping online ya udah selesai ini. Oke guys, segitu aja. Jadi nanti Anda cek website tutorial saya, mungkin ada tutorial yang lain. Nanti saya tutorial berikutnya membuat menu-menu ini, nambahin produknya, tambahin untuk menampilkan di muka dan lain sebagainya. Ini dari awal kita ini cuma beberapa jam ini kita sudah bisa membangun website e-commerce, sudah connect ke payment gateway. Oke guys, gitu aja. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan share, juga subscribe. Dan WhatsApp saya. Kalau ada perlu, Anda tinggal WhatsApp saya. Pak, tolong bikinkan ini dong, Oke, saya bisa bantu. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.